Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali bersama kami GBI Duta Permai. Saat ini kita akan mengingat bagaimana karya Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, kutuk, maut, bahkan penyakit kita. Dan hari ini kita terus masih berdoa buat bangsa negara kita, supaya Tuhan pulihkan bangsa ini, supaya Tuhan berikan belas kasihan bagi bangsa ini. Dan biarlah hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita akan masuk dalam penyembahan Tuhan yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, di mana Tuhan hadir bagi kami semua. Di tengah goncangan, di tengah tekanan yang kami alami bangsa ini, Tuhan, 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 kami mengingat akan darah-Mu di atas kayu salib. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni salah dan dosa kami, bahkan bangsa ini. Tuhan, apapun yang sudah dilakukan, mari berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini, sehingga kami percaya memperingati Jumat Agung ini, kami semua sungguh-sungguh disucikan, kami semua sungguh-sungguh dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Terimalah korban syukur dan penyembahan kami. Kami siap untuk menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sembah Dia. Angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu bagi Dia. Dia layak terima pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia layak terima pujian dan hormat. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, mari sembah Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, katakan segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, haleluya, segalanya, lebih dalam kami menyembah. Mari katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian dan syukur dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terlalu bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan begitu baik saudara bagi kita semuanya. 2000 tahun yang lalu Dia dicambuk, Dia diludahi, bahkan Dia rela disalib untuk kita semua. Kaki tangannya dipaku, lambungnya ditikam. Itu semua karena untuk menebus salah dan dosa kita. Dan hari ini kita memperingatinya dan serahkan hidupmu bagi Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari bicara kepada Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Dia akan buktikan cintanya bagi kita semua melalui penebusannya di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan, saudara. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya, Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan sungguh angkat pujian ini, saudara. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari yang mencintai Tuhan, angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Telah buktikan Kamu Tuhan. cinta-Mu padaku. Amin. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Benar Tuhan. Bersyukur Haleluya. yang ada padaku, Semuanya milik Tuhan. semuanya milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Walaupun keadaan saat ini tidak menentu, tapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dengan apa kita balas segala kebaikan Tuhan saat ini di tengah goncangan yang kita hadapi? Selain kita terus menyembah Tuhan, saudara. Berikan hatimu bagi Tuhan. Berikan hatimu hanya buat Tuhan saat ini. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Mari sekali lagi angkat tanganmu, saudara. Kami siap untuk diberkati oleh firman. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Percayalah firman Tuhan akan memberikan kekuatan pengharapan bagi engkau saat ini yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar apapun yang terjadi, hanya Tuhan yang berikan ketenangan. Mari sama-sama katakan. Dengan sayapmu Tuhan, sayapmu naungiku Yesus. Dalam kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Kami buat firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian terkasih? Saya percaya dalam situasi COVID-19, Bapak Ibu dan saya semua gerejanya yang percaya dan beriman kepada nama satu nama itu Yesus Kristus. Perlindungan yang sempurna turun atas kita. Tapi terlebih dalam momen bulan-bulan ini di mana kita sedang atau akan sebentar lagi masuki dalam Jumat Agung.
di mana kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Bukan mengenang untuk kita menjadi percaya, mengenang untuk iman kami ditambah-tambahkan sehingga iman kami tidak akan tergoyahkan. Karena hari-hari ini di mana COVID-19 Tuhan izinkan untuk merajalela di muka dunia yang membawa ketakutan, kekhawatiran, apa saja bisa diinggapi oleh orang yang percaya. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Paskah sudah terjadi atau pernah diperingatkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Saya Bapak Ibu dan sekalian, saya hanya mengingatkan dalam Paskah, dalam Perjanjian Lama atau di dalam kitab Taurat, di sana di ayat 7 dikatakan, kemudian dari darah domba jantan haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah di mana orang memakan dagingnya pada sore harinya. Di ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak boleh keluar, kita tinggal di rumah. Ya, ini adalah penggenapan dari apa firman Tuhan. Tapi satu hal yang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, untuk menjadi juru damai atau menebus dosa-dosa kita. Karena dalam Roma 3, 23, 24, semua orang telah berbuat dosa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Allah Bapa telah mengirimkan anaknya dalam nama Yesus Kristus untuk menjadi sang penebus atas segala dosa-dosa kita. Lah inilah arti Paskah yang sebenarnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa besar kasih Tuhan supaya setiap kita orang yang percaya kepada Dia namanya Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kalau dalam Perjanjian Lama sana dikatakan tentang darah domba jantan yang menjadi kata kunci atas keselamatan dari bangsa Israel dari kebinasaan anak sulung dan anak sulung binatang atau hewan. Tuhan mau pada zaman itu supaya orang boleh melihat dan percaya, terlebih kaum Mesir atau bangsa Mesir, terlebih Firaun, bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Maka setelah melalui kutuk yang ke-10, maka bangsa Israel diberi izin untuk keluar dari tanah Mesir.
Tapi dalam perjanjian baru, karena kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Apa arti Paskah itu? Yang mestinya Bapak, Ibu, dan saya mengerti tahu sungguh-sungguh. Sehingga kita akan dibebaskan dari apa? Atau dimerdekakan dari dosa. Supaya setiap kita yang masih mempunyai tanda darah anak domba atau darah Yesus, kita pun akan diselamatkan atau diangkat atau dirapture pada waktu Yesus datang kali kedua. Menjemput kita di atas awan-awan permai. Jadi makna dalam perjanjian baru atau makna Paskah dalam perjanjian baru. Di sana dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus Kristus mengenapi hukum Taurat, dia mati di kayu salib untuk di mana dia melakukan apa kehendak Bapa, di mana dia mati dengan cara yang sangat-sangat mengerikan dan tidak manusiawi, di mana darahnya tertumpah dengan tujuan supaya ada pengampunan dosa atas manusia, dosa manusia di hadapan Bapa. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib tidak lain tidak bukan sebagai juru pendamai atas segala dosa-dosa manusia. Tanpa pengampunan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang kedua, arti Paskah dalam perjanjian baru. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Jadi ternyata dengan kematian Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa kita, ternyata adalah memberikan hidup kita atau kita dibenarkan. Tanpa dibenarkan oleh darah Kristus, setiap perbuatan baik kita tidak akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena firman Tuhan dalam Yesaya, kebaikan manusia seperti kain kotor. Tidak bisa menggantikan atau menghapus dosa kita. Hanya oleh karena darah Kristus kita dibenarkan dan hidup dalam kasih karunia. Yang ketiga, arti Paskah dalam perjanjian baru. Seperti dikatakan dalam Lukas 23, 45 bagian akhir. Dan tabir bait suci terbelah dua. Apa artinya? Oleh kematian Kristus di kayu salib, kita diberi hak penuh untuk datang berjumpa ketemu Tuhan, yaitu hadiratnya. Yang dimana pada perjanjian lama hanya bisa diwakili oleh kepala imam. Dan kita sebagai jemaat biasa, rakyat biasa, tidak boleh masuk dalam hadiratnya yang maha kudus. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. 3 poin inilah yang mari Bapak Ibu diingatkan supaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang dengan menderita yang luar biasa tidak menjadi sia-sia. Di mana kita yang sering berkata, aku hidup dalam kasih karunia, aku hidup dalam kasih karunia. Ya, apa arti hidup dalam kasih karunia? Mari Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini, kita mau mengerti tahu orang yang hidup dalam kasih karunia. Orang percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup dalam kasih karunia. Apa sih cirinya? Apa tandanya? Supaya saat dia datang kali kedua, bukan sebagai bayi, tapi sebagai hakim agung
dan menjemput mempelainya. Mempelainya yaitu kita, gerejanya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat yang sangat penting hari ini, di mana Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, kita renungkan, kita berintrospeksi. Terlebih kalau dikaitkan dengan wabah COVID-19, di mana ketakutan, kekhawatiran melanda setiap orang, kaya miskin, besar kecil, tua muda, hitam kulitnya, putih kulitnya, sipit, keriting, maupun pirang, semua dilanda dalam ketakutan. Seperti yang Bapak Ibu bisa baca melalui media. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesempatan Natal Paskah di tahun 2020 ini, ya, saat dia datang kali kedua, apakah kita sebagai orang percaya masih memiliki tanda darah Kristus? Melalui momen Paskah 2020 ini, Tuhan ingatkan melalui COVID-19, sehingga setiap orang dilanda dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus, tentunya segala sesuatu terjadi atas setiap kita, sungguh semua atas seizin Tuhan bagi orang yang berkenan kepadanya. Karena setiap itu, mari Bapak Ibu memikirkan atau mengintrospeksi, berpikir ulang, apakah darah Kristus masih ada dalam hidup saya sebagai perlindungannya, sebagai kita miliknya Tuhan saat dalam konteksnya dalam perjanjian lama, di mana rumah yang di mana pintunya atau tiang pintunya diolesin darah domba dan ambang atasnya diolesi darah domba, maka keluarga bangsa Israel yang tinggal di dalamnya diluputkan dari malapetaka. Demikian juga Tuhan melalui renungan firman Tuhan dalam Paskah 2020 tentang COVID-19 akan lewat atas setiap kita kalau darah Kristus tetap ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Ada 5 hal yang mari Bapak Ibu dan saya ingatkan atau diingatkan Tuhan. Apakah kita masih mempunyai hati seorang hamba? Coba kita baca di dalam Kolose 3, 22, 24. Ayat 22 di sana dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa hati seorang hamba harus kita miliki? Karena kita telah ditebus, harganya telah lunas, kita menjadi miliknya Allah. Di sini dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia. Kalau Bapak Ibu bekerja di dunia sekuler, tentunya bos Anda, atasan Anda. Kalau Anda melayani di gereja, tentunya gembala atau atasan Anda, ya. Di sini dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Artinya apa? Tanpa disadari kita taat, kadang-kadang ada udang di balik batunya.
Yaitu apa? Cari muka. Ya, cari muka untuk apa? Bisa aja kalau kita bekerja di dunia sekuler supaya dapat bonus, naik gaji, dapat kondisi yang bagus, dipromosikan. Padahal sebetulnya dia tidak menjadi atau tidak memiliki hati seorang hamba. Ya. Tapi di sini dikatakan melainkan dengan tulus hati. Nah, karena takut akan Tuhan. Jadi ternyata takut akan Tuhan itu akan menjadikan Bapak, Ibu dan saya tulus hati. Tidak ada neko-nekonya, hatinya benar-benar takut akan Tuhan semata-mata. Sehingga kalau takut akan Tuhan, artinya kalau Anda melanggar perintahnya, Anda akan menerima apa? Tentunya punishment. Saya teringat pada waktu saya masih kuliah, ya, ada teman saya, waktu itu saya masuk semester kedua, di mana satu mata kuliah namanya IPK pertama. Teman saya itu angkatan tahun 67. Itu masih ikut ujian di tahun 7677. Berapa tahun Bapak Ibu dia tidak lulus. Karena zaman itu masih kurikulum lama, kalau semester 1 enggak lulus pelajarannya, maka harus tahun depan semester 1 juga. Ya. Mendengar cerita yang seperti itu dari teman-teman mahasiswa. Wow. Saya jadi takut kalau ikut ujian dosen yang killer itu tidak lulus. Karena takut itulah saya belajar all out. Ya, cari soal-soal yang pernah diuji untuk kita melatih diri. Singkat kata akhirnya waktu pertama ikut ujian IPK saya lulus. Puji Tuhan. Lah, ternyata dengan takut akan Tuhan, hati kita dimurnikan untuk mempunyai hati yang tulus. Jadi kalau kita takut akan Tuhan itu benar-benar takut akan Tuhan. Sehingga hati kita tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kita tahu di ayat 23 atau dikatakan di ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Kalau Anda taat, kamu dapat reward. Tapi kalau Anda tidak taat, Anda mendapat punishment. Disinilah mari Bapak Ibu belajar untuk mempunyai hati yang lurus. Kalau Anda dimulai takut akan Tuhan. Karena reward Anda sangat ditentukan bagaimana hati Anda takut akan Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 28 di sana dikatakan, ya, coba kita baca di Matius 10. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus sudah berkali-kali untuk takut akan Tuhan. Demikian juga dalam Ibrani 12 ayat 28, 29, 30. Beribadahlah dengan cara yang benar dan hormat setelah takut akan Dia. Tapi banyak orang tanpa disadari beribadah dengan cara sembarangan. Jelas dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 tadi. Ya. Ayat 22. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ternyata hati kita ini
Kalau tidak takut, ya mungkin takut kepada atasan, kita akan menyimpang ke kanan ke kiri atau kita tidak sungguh-sungguh. Ya, yang pertama, hati seorang hamba. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Atau masihkah ada ini yang Tuhan katakan, rohnya tetap menyala. Dalam Matius 25 ayat 9 dan 10, di sana digambarkan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Apa sih yang membedakan? Kalau kita baca firman Tuhan di sana dikatakan semua tertidur. Baik yang 5 bijak maupun 5 bodoh tertidur. Tapi yang membedakan bahwa 5 gadis bijak pelitanya tetap menyala. Pelita menyala oleh karena minyak. Minyak itu berbicara urapan Roh Kudus. Urapan turun atas setiap kita. Kalau kita dalam mencari Tuhan dengan penuh antusias, dengan haus dan lapar. Tanpa itu, kalau Anda dan saya datang kepada Tuhan, ya yang penting alon-alon waton kelakon. Saya khawatir Anda merasa menjadi 5 gadis bijak, tapi sebenarnya Anda masuk dalam kategori 5 gadis bodoh. Maka mari Bapak Ibu dan sekalian, mari bangkitkan roh kita, terlebih dalam situasi COVID-19 ini, di mana ketakutan, kekhawatiran sungguh melanda semua orang percaya maupun orang tidak percaya. Makanya kalau Anda dan saya hari-hari ini melalui keputusan pemerintah, ibadah-ibadah atau kerumunan orang atau pertemuan-pertemuan yang menjadikan kita tidak ada social distancing, tidak diperbolehkan. Dengan kata lain kita beribadah di rumah. Inilah saatnya Bapak Ibu dan saya untuk bangkit. Kalau Anda dan saya membiarkan hidup dalam daging, tentunya Anda maunya bangun tidur terus mandi. Habis itu makan pagi bobo lagi. Tapi dengan situasi di luar sana di mana COVID-19 bisa menjalar atau menular siapa saja. Makanya kesempatan ini Bapak Ibu diizinkan beribadah di rumah. Tentunya mari. Kalau Anda tidak mau menerobos, kalau Anda tidak mengambil keputusan, saatnya ini saya mencari Tuhan dan berdoa. Anda jangan-jangan terhilang. Ya. Rohnya tetap menyala-nyala. Berarti kita tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Mati rohani. Ini. Tanpa disadari. Kita bisa menjadi orang percaya yang mati rohnya. Oke, baca firman iya. Tapi baca firman hanya sebagai formalitas. Tidak sungguh-sungguh, apalagi melakukan. Kalau rohnya menyala-nyala, tentunya Roh Kudus turun atas Anda dan saya. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Di mana Roh Kudus turun atasmu dan engkau diberikan kuasa untuk bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Kuasa apa? Tentunya kuasa yang menjadikan hidup Anda diubahkan menjadi atau memiliki karakter Kristus. Sehingga Anda bisa bersaksi. Tanpa Anda berubah karakter, saya percaya orang dunia akan, lah orang Kristen koyo ngene. Lah gimana saya mau percaya sama Yesus Kristus? Kalau dia aja yang suka berdoa, kalau dia aja yang sering ke gereja, kalau dia aja yang suka melayani, tidak ada bedanya dengan orang
dunia sana. Berarti orang tersebut tidak menerima kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana darah Kristus ada dalam diri saya dan Bapak Ibu? Kalau hidup Anda sepoi-sepoi angin basah, artinya apa? Ya udahlah, yang santai-santai saja. Tapi firman Tuhan dalam Wahyu 2, 4 dan 5 berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Apa sih kasih yang mula-mula? Pada waktu Anda mungkin pertama kali jatuh cinta, baik itu dengan pasangan Anda, apa yang Anda rasakan? Anda rindu, haus, terus pengen ketemu. Yang tentunya ketemu untuk berduaan. Demikian juga dalam kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Anda mau melayani Tuhan tanpa hitung-hitungan. Anda menjadi orang yang sangat penuh kasih. Orang yang suka memberi pertolongan. Tapi bagaimana hari-hari ini? Apakah hidup Anda sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Maaf, saya menggunakan anget-anget tai ayam. Segala sesuatunya itu akan sirna berdasarkan waktu. Terlebih kalau Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam zona nyaman. Maka tidak heran, konon kabarnya, kalau di negara-negara Eropa, gereja itu hanya diisi segelintir jemaat, itu pun hanya orang-orang tua. Anak-anak mudanya sudah tidak ada, karena mereka hidup dalam zona kenyamanan. Jadi hidup dalam kasih yang mula-mula pasti apa? Melakukan firman Tuhan atau mencari kehendak Allah. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita cek dalam hati Anda dan saya, apakah saya hidup dalam kasih yang mula-mula. Dan yang keempat, hidup dalam kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Mari Bapak Ibu kita baca 1 Petrus 5 ya, ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, ya, dan kamu semua berarti tua, muda, kaya, miskin, orang-orang percaya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kalau kita harus mempunyai hati yang rendah hati, mempunyai karakter yang rendah hati. Di sana dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Artinya kalau Anda berserah kepada tangan Tuhan atau berserah dalam Tuhan, kalau Anda dan saya tidak akan menjadi sombong. Kenapa kita bisa menjadi sombong? Terkadang kita merasa pintar, merasa lebih berilmu, merasa lebih rohani, sehingga saat mendengar firman Tuhan, nah udah tahu itu isinya, udah ngerti, tahu mengerti tapi tidak dilakukan, adalah orang Farisi, orang bodoh, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah bagi mereka ini. Tapi tentunya orang yang rendah hati di tangan Tuhan artinya siap dan mau diproses oleh Tuhan. Sehingga kesombongan itu akan tidak ada lagi, yang ada rendah hati. Ingat Yosua, hambanya yang rendah hati. Ingat hambanya
Tuhan Yesus yang rendah hati, maka dia dimuliakan. Nah, kenapa Tuhan mau supaya kita rendah hati? Orang yang rendah hati pasti hidupnya kudus. Amin. Loh, kok bisa? Iya, karena orang yang rendah hati mengerti segala kesalahannya. Kalau diingatkan, kalau ditegur, dia tidak membantah dan mengatakan, iya, tolong doakan saya. Banyak orang-orang yang sok keminter atau mungkin memang orang pinter. Inilah kadang-kadang Tuhan izinkan apakah kita rendah hati atau orang sombong. Dalam 1 Korintus 1 ayat 28, di sana dikatakan, orang yang bodoh di hadapan Tuhan bisa mengalahkan orang yang berkhidmat di dunia. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saya, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Artinya Anda siap ditegur, siap diingatkan, siap dicaci maki oleh atasan Anda. Tapi semua ini seizin Tuhan supaya Anda hatinya dibentuk menjadi seorang hamba yang taat. Dan yang terakhir, Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 7. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Artinya kita menjadi pelaku firman. Kita menggenapi firman Tuhan. Kita hidup dalam kehendak-Nya. Tentunya kalau aku di dalam dia, dia di dalam aku, berarti karakter kita sudah diubahkan menjadi segambar dengan karakter Yesus, yaitu new dimension. Apa dari konsekuensi kalau Anda hidup di dalam seperti Yohanes 15 ayat 7? Tentunya the last but not least, dan yang terpenting, maka pasti Anda hidupnya penuh Roh Kudus. Filipi 1 ayat 13 dan 14. Jadi 5 hal yang mari Bapak Ibu kita ingatkan. Mari kita bersama-sama untuk mengingat, betulkah darah Kristus yang dia curahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib masih ada dalam hidup saya, dalam hati Anda. Tanpa darah Kristus berarti penebusan atau pengampunan dosa tidak ada. Berarti Anda tidak ditebus. Berarti Anda tidak bisa hidup dalam kasih karunia. Hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, itulah yang akan menerima janji-janjinya Tuhan, yaitu dalam kerajaan Allah. Kalau itu akhir daripada tujuan kita, tapi kalau di dalam dunia, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, maka dia akan dilindungi, dia akan di-cover oleh kuasa Tuhan. Seperti bangsa Israel dilindungi oleh darah jantan, darah domba jantan yang dioleskan di 2 tiang pintu dan di ambang, di atas ambang pintu itu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan firman Tuhan hari ini, di mana tanggal 10 adalah hari Paskah atau Jumat Agung. Mari kita renungkan. Masih ada waktu untuk kita berkejaran supaya saat dia datang, metere Tuhan Yesus yang Tuhan katakan, yaitu Roh Kudus sebagai tanda kepemilikan atas setiap kita. Sehingga setiap kita yang dalam kehadirannya yang kali kedua, kalau kita miliki Roh Kudus, berarti hidup kita telah diubahkan menjadi segambar serupa dengan Tuhan, maka kita pun layak untuk diangkat di aman-aman permai. Demikian mari Bapak Ibu saudara sekalian, demikian renungan firman Tuhan yang singkat. Semoga memberkati Anda dan Anda dibangkitkan untuk menjadi orang Kristen yang haus dan lapar. Terima kasih.
Kami mau berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini di mana kami merayakan Jumat Agung berbeda dengan Jumat Agung yang lain. Karena kami tahu hari ini Kau izinkan COVID-19 terjadi mengamuk di muka bumi. Tapi kami percaya perlindungan yang sempurna tetap ada dalam diri kami. Karena kami telah dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Sehingga apapun bentuknya COVID-19 tidak akan hinggap dalam keluarga kami, saudara kami. Karena setiap kami telah dimeteraikan oleh darah Kristus, yaitu Roh Kudus. Kami percaya badai pasti berlalu. Karena kami tetap berkemenangan di dalam Engkau. Terlebih di tahun New Dimension, di mana Engkau berkata, Engkau akan bahwa kami akan diubahkan menjadi segambar dengan Dia, dan kami pun akan menerima berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Kau bawa naik jadi kepala dan tidak pernah turun jadi ekor. Kami tahu Tuhan, kami mau direndahkan di hadapan-Mu, kami mau rendah hati, serendah-rendahnya, supaya saatnya nanti Kau tinggikan kami. Kami mau belajar, taat, tekun dan setia. Kami mau ditegur oleh siapapun. Kami mau diingatkan. Kami mau diingatkan oleh siapapun. Kalau kami salah maupun benar, Kau ingatkan kami. Supaya ada kerendahan hati dalam diri kami, Tuhan. Sehingga hati hamba yang Kau cari benar ada dalam diri Kau, dalam diri gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kau kirimkan balai malaikat menteng memagari. Kemanapun kami pergi, perlindungan yang sempurna menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, hanya Engkau yang layak terimanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang sudah kita lakukan beberapa atau menjadi rutinitas kita atau menjadi satu prosesi, mari kita angkat anggur yang Tuhan katakan, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan terpecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah atasnya kita mengucap syukur atas anggur tercurah adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat Tuhan, atas segala perlindungan Tuhan yang sungguh turun atas setiap kita, dan kita menikmati bersama-sama dalam satu gerejanya. Sungguh Tuhan amat baik, teramat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur kami telah melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya. Pak Hendra sudah menyampaikan firman Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panen terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripadaku. Ya, saatnya kita akan membacakan misi dan visi gerejanya. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Baik Bapak Ibu, untuk persembahan kita saat ini, Bapak Ibu bisa mentransfer langsung di nomor rekening gereja GBI Duta Permai, dan nomornya ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati segala persembahan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya, untuk seluruh kegiatan gereja kami akan sharingkan dan kami akan berikan melalui YouTube ya, yang sudah kami persiapkan yang terbaik dan pasti memberkati semua jemaat Allah. Baik, demikian pengumuman kita pada hari ini. Salam GOB. Katakan kepada Tuhan Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi, Yesus engkau ku kagumi. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya, perlindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam Allah Bapa dan di dalam kasih-Nya anak yang tunggal Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha datang. Bahkan Tuhan Yesus berjanji untuk datang kali kedua, pasti menyebut kita semua diangkat Tuhan Permai bagi yang hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan, dan berkenan. Katakan amin. GOB. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.